Halo, saya perawat gigi Zuerni. Pada video ini, saya akan menjelaskan hubungan kesehatan gigi dan mulut dengan meningitis. Mungkin banyak dari kita yang belum tahu bahwa masalah gigi dan mulut bisa berdampak serius pada kesehatan tubuh. Salah satu dampak yang jarang disadari adalah infeksi pada otak yang disebut meningitis. Meningitis merupakan peradangan pada selaput yang melindungi otak. Penyakit ini bisa disebabkan oleh bakteri dari rongga mulut. Bakteri tersebut tidak selalu berasal dari luar tubuh. Salah satu sumber bakteri bisa berasal dari rongga mulut. Rongga mulut adalah pintu masuk berbagai kuman ke dalam tubuh. Ketika kebersihan mulut tidak dijaga dengan baik, bakteri dapat berkembang biak dengan sangat cepat dan berbahaya. Sekarang, mari kita pelajari bagaimana bakteri dari mulut dapat menyebabkan meningitis, langkah demi langkah. Di dalam rongga mulut hidup berbagai jenis bakteri. Ada bakteri yang bermanfaat, namun ada juga bakteri patogen yang dapat menyebabkan penyakit. Sebagian bakteri membantu menjaga keseimbangan mulut, namun jika tidak terkendali, bakteri yang sama dapat berubah menjadi bakteri yang berbahaya. Salah satu bakteri yang hidup di rongga mulut adalah Streptococcus oralis. Bakteri ini umumnya hidup secara alami di dalam mulut tanpa menimbulkan gejala atau gangguan. Namun, jika jumlahnya meningkat dan tidak terkendali, bakteri ini dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan pada rongga mulut. Selain itu, terdapat bakteri lain seperti Eubacterium brachy yang sering ditemukan di dalam rongga mulut Kapuas. Bakteri ini ditemukan pada plak gigi dan di sekitar jaringan gusi. Selain itu, terdapat bakteri lain yang disebut Porphyromonas gingivalis. Bakteri ini berperan dalam terjadinya penyakit pada jaringan gusi, seperti peradangan dan infeksi pada gusi. Bakteri lain yang juga penting untuk diketahui adalah Fusobacterium nucleatum. Bakteri ini membantu bakteri lain menempel satu sama lain. Selain itu, terdapat bakteri yang dikenal dengan Prevotella intermedia. Bakteri ini sering ditemukan pada jaringan gusi yang mengalami peradangan. Jika kebersihan mulut tidak terjaga, bakteri dapat menumpuk secara berlebihan. Penumpukan bakteri ini dapat menjadi awal terjadinya infeksi pada rongga mulut. Bakteri yang menumpuk akan membentuk lapisan yang disebut biofilm. Biofilm adalah lapisan bakteri yang sulit dibersihkan. Lapisan ini melindungi bakteri, sehingga bakteri menjadi lebih sulit dilawan oleh pertahanan alami tubuh. Biofilm dapat menyebabkan peradangan pada jaringan gusi. Akibatnya, gusi menjadi merah dan mudah berdarah. Luka kecil pada gusi dapat menjadi jalan masuk bagi bakteri. Bakteri kemudian dapat masuk ke dalam aliran darah. Kondisi ini dikenal dengan istilah bakteremia. Melalui aliran darah, bakteri dapat menyebar ke berbagai bagian tubuh. Sistem imun tubuh akan berusaha melawan bakteri yang masuk. Namun, dalam kondisi tertentu, bakteri dapat bertahan hidup. Terutama ketika daya tahan tubuh sedang menurun. Bakteri akan terus bergerak mengikuti aliran darah. Salah satu organ yang dapat dituju bakteri adalah otak. Inilah tahap penyebaran infeksi yang berbahaya bagi kesehatan.
Otak dilindungi oleh lapisan khusus yang disebut sawar darah otak. Sawar ini berfungsi sebagai pelindung yang mencegah bakteri masuk ke otak. Namun, beberapa jenis bakteri dapat melemahkan pertahanan alami ini. Bakteri dapat melepaskan zat yang memicu terjadinya peradangan. Peradangan tersebut dapat menyebabkan sawar darah otak menjadi rusak. Akibat kerusakan tersebut, bakteri dapat menembus perlindungan otak. Bakteri kemudian masuk ke ruang di sekitar otak. Ruang ini berisi cairan cerebrospinal, yaitu cairan pelindung otak. Di dalam cairan ini, bakteri dapat berkembang biak dengan cepat. Akan tetapi, sistem pertahanan di area otak sangat terbatas. Akibatnya, infeksi dapat berkembang menjadi lebih berat. Sehingga selaput otak mulai mengalami peradangan. Kondisi peradangan ini disebut dengan meningitis. Meningitis merupakan penyakit yang serius dan berbahaya. Jika tidak ditangani dengan tepat, kondisi ini dapat berakibat fatal. Meningitis memiliki gejala yang penting untuk dikenali sejak dini. Gejala awal dapat berupa demam tinggi dan sakit kepala. Leher dapat terasa kaku dan sulit digerakkan. Mual, muntah, dan sensitif terhadap cahaya juga dapat terjadi. Pada kondisi yang lebih berat, penderita dapat mengalami penurunan kesadaran. Oleh karena itu, meningitis tidak boleh dianggap sebagai penyakit ringan. Tetapi, kabar baiknya, meningitis dapat dicegah. Salah satu langkah pencegahan dimulai dari menjaga kesehatan gigi dan mulut. Menyikat gigi dengan teknik yang baik dan benar sangat penting. Sikat gigi sebaiknya dilakukan minimal 2 kali sehari, yaitu pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Jangan lupa membersihkan lidah dan sela-sela gigi sebagai bagian dari perawatan mulut. Dengan menjaga kebersihan mulut, jumlah bakteri dapat berkurang. Risiko bakteri masuk ke dalam aliran darah pun menjadi lebih rendah. Dengan demikian, risiko infeksi yang menyebar hingga ke otak dapat dicegah. Edukasi kesehatan memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kesehatan. Semakin baik literasi kesehatan, semakin baik pula perilaku hidup sehat masyarakat. Masyarakat yang memahami informasi kesehatan akan lebih peduli terhadap kesehatan gigi dan mulutnya. Saya, Perawat Gigi Zuerni, mengajak Anda untuk terus meningkatkan literasi kesehatan dengan cara kontrol kesehatan gigi setiap 6 bulan sekali. Mulailah dari kebiasaan sederhana, yaitu menjaga kesehatan gigi dan mulut setiap hari. Terima kasih telah menyimak video ini. Mulut sehat, otak terlindungi.